Apabila sudah keterlaluan kita dizalimi, bukankah ada senjata untuk orang yang dizalimi, yaitu doa? Bukankah Rasulullah mengatakan orang yang dizalimi dan berdoa, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Ibarat Allah yang kami muliakan, kaduan demi kaduan masih terdengar. Orang-orang yang berani mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, membuli saudaranya, membuli orang tua kawannya, membuli guru-gurunya, berani mengatakan kata-kata yang tidak pantas tentang gurunya di belakang gurunya, berani menyebut nama gurunya dengan panggilan nama saja, si fulan, si fulan, padahal itu gurunya, ulama, kiai, dia berani mengatakan sebutan nama. Tidaklah yang melakukan ini di zaman Nabi kecuali yang orang-orang munafik dan orang-orang yang fi qulubihim marad, orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Ibarat Allah yang kami muliakan, sesungguhnya Allah menurunkan surat Al-Hujurat. Di dalamnya ada ayat yang ke-11 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan, menjaga bibir dan lidah. Dan Allah mengatakan orang yang tidak mampu mengendalikan lisannya, dia adalah orang fasik. Orang yang tidak mampu mengendalikan lisannya, dia adalah orang zalim yang tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah yang kami muliakan, apabila pada hari-hari ini banyak hal-hal yang menyakitkan terasa, keterlaluan sekali menyakitkannya, maka Allah berikan satu keringanan. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Kalau ada kata-kata yang harus keluar dan itu kasar, kalau ada kata-kata yang keluar dan itu keras, Allah izinkan dalam satu keadaan saja. Bila yang bersangkutan betul-betul sudah keterlaluan dizalimi, maka dia boleh mendoakan, bukan bercarut pungkang, bukan mengeluarkan kata-kata jorok, menjijikkan dan kotor. Boleh mendoakan, ya Allah binasakan si fulan, ya Allah hancurkan si fulan. Boleh. Bila kita sudah keterlaluan dizalimi dan disakiti, maka saudara-saudaraku, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatakan tidak boleh menghujat penguasa dengan kata-kata yang pedas, tidak boleh mengatakan kata-kata yang pahit untuk para penguasa. Maka diharapkan kepada bersangkutan belajar lagilah. Belajar lagilah bagaimana ulama salafus saleh dulu memberikan contoh sekelas Hasan Al-Basri. Ini orang wajahnya, akhlaknya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keilmuannya luas. Tapi ingat bagaimana dia mendoakan Hajjaj bin Yusuf kepada Allah. Ya Allah, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Ya Allah, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Ya Allah, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. 3 hari setelah dia mendoakan itu, Hajjaj bin Yusuf pun mati karena ditemukan berbagai macam ulat, berbagai macam cacing di dalam perutnya. Lihat bagaimana para ulama salaf mendoakan penguasa-penguasa yang jahat. Dan ini adalah sesuatu yang hak dan benar. Bagaimana Nabi Musa AS mendoakan Fir'aun. Musa AS mendoakan Fir'aun. Hal ini adalah benar. Ibarat Allah yang kami muliakan. Maka hanya untuk itu kita boleh mengatakan kata-kata yang kasar, yang keras. Apabila sudah keterlaluan kita dizalimi. Bukankah ada senjata untuk orang yang dizalimi, yaitu doa? Bukankah Rasulullah mengatakan orang yang dizalimi dan berdoa, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar daripada itu jangan keluarkan kata-kata yang kasar. Di luar daripada itu jangan keluarkan kata-kata yang berbahaya. Jangan. Apalagi hanya sekedar kita dibuli, apalagi hanya sekedar kita dicaci maki. Sudahlah, sabar saja, itu lebih baik. Cuma kalau sudah keterlaluan dizalimi, doakan kepada Allah yang menzalimi agar diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, kepada yang sedang demo-demo baik dari Sabang sampai Merauke, kepada saudara kami yang sedang menuntut dan menegakkan keadilan dimanapun saja berada, tetaplah memakai muruah dan kehormatan. Jangan sampai kata-kata dan lisannya menjatuhkan wibawa dan kehormatan. Jangan sampai kata-katanya membuat dirinya tidak lagi terkendali, membuat lisannya tidak lagi mampu untuk dikendalikan dan berakibat fatal. Akhirnya yang bersangkutan terkena delik hukum ini dan itu, lalu ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara, lalu dikriminalisasi dan sebagainya. Apa untungnya bagi kita?
Sabar dalam kondisi ini jauh lebih baik. Tetapi sabar bukan tidak bergerak, sabar bukan berarti tidak berbuat, sabar bukan berarti tidak maju, sabar bukan tidak berarti tidak bagi memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan. Itu bukan sabar. Sabar yang benar adalah kita tetap istiqomah berjuang, kita tetap istiqomah maju ke depan, bergerak tetapi dengan kehormatan, dengan rambu-rambu syariat. Tidak mengeluarkan kata-kata yang akan menjatuhkan wibawa dan harga diri kita. Keluar nama-nama kebun binatang dari mulut kita. Ini tidak layak, tidak pantas. Keluar caci makian dan kutukan. Ini tidak layak. Kalau mau terhormat, doa kepada Allah. Aminkan oleh yang lain. Ini terhormat. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga nasihat khutbah ini walaupun singkat mengena di hati kita, merubah karakter dan kepribadian kita, atau pilihan lainnya kita dicap fasik oleh Allah dan kita diharamkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena setelah mendengarkan nasihat ternyata kita mengabaikan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para hamba-hambanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hati bisa berkarat seperti besi berkarat. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, qila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Ya Rasulullah, bila hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat, lalu bagaimana cara membersihkan hati dari karatnya? Rasulullah menjawab, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Memperbanyak tilawah Al-Quran dan memperbanyak ingat pada kematian. Ini bisa mengikis karat-karat yang ada di dalam hati. Karat yang ada di dalam hati adalah rasa benci, rasa sakit hati, rasa dendam, tidak percaya kepada sahabat-sahabat seiman, buruk sangka selalu kepada orang lain, sombong, angkuh, unjub, takabbur, hubbus sum'ah, hubbul zuhur. Karat-karat dalam hati ini sangat banyak sekali, termasuk pengecut, bakhil, selalu saja mendongkol dan marah bila ditegur, dinasihati. Ibarat Allah yang kami muliakan, maka ini banyak sekali yang akan bisa menjadi karat dalam hati. Membersihkannya adalah tilawatul Quran. Jadi kepada anak-anakku sekalian, kepada kaum muslimin muslimat, dimanapun kita berada, saat kita baca Quran, niatkan bacaan itu untuk mengikis karat-karat dalam hati. Kalau diniatkan, maka kerja Al-Quran akan berfungsi pengikis karat-karat dalam hati itu. Sebagaimana zikrul maut, apa yang perlu saya sombongkan pada diri saya? Saya gagah. Lebih banyak orang lebih gagah daripada saya. Saya kuat. Saya sebentar lagi akan tua. Saya kaya. Bisa Allah ambil kekayaan ini dalam 1 detik, saya akan bisa langsung jadi miskin. Saya pintar. Banyak lebih pintar dari saya. Dan kepintaran itu anugerah Allah. Lihat si fulan sudah mati. Apa yang bisa dibuatnya dengan kekayaannya? Lihat si fulan sudah mati pada dia kuat. Apa yang bisa dibuatnya dengan kekuatannya? Lihat si fulan sudah mati, dia berjabatan, profesor, doktor, dia orang beken, keren. Sekarang dia sudah mati. Apa yang bisa dibuatnya? Tidak ada yang bisa dibuat apa-apa ketika sudah mati. Zikrul maut, merenungkan itu bisa menyebabkan hati ini kembali menjadi bersih, menjadi clear, menjadi kinclong. Bisa menjadikan hati kembali menjadi bening insya-Allah taala. Zikrul maut. Sebentar lagi saya mati. Besok mungkin saya mati. Lalu apa yang patut saya sombongkan muka bumi ini? Keras hati kita bisa dilunakkan dengan zikrul maut. Berkunjung untuk ke tempat orang-orang meninggal dunia. Berkunjung ke kuburan. Bila kita ingin datangi kuburan, satu saja niat kita adalah untuk zikrul maut. Untuk mengenang tentang kematian. Saya akan seperti ini. Esok, lusa, saya akan bernasib begini. Lalu apa yang bisa saya banggakan dengan hidup ini? Saya kaya, saya kuat, saya ganteng, saya gagah, saya cerdas, saya pintar, jabatan saya tinggi, saya terhormat. Semuanya tidak akan membela saya, tidak akan menolong saya, bahkan akan menjadi beban yang paling berat bagi saya. Jadikan zikrul maut sebagai pembersih hati.
yang bisa melembutkan hati. Ibarat Allah yang kami muliakan, sehingga tidak muncul lagi orang-orang yang pongah, congkak, angkuh, sombong, berjalan dengan keadaan menengadahkan wajah ke langit, menaikkan dagu, sehingga dia seolah-olah segala-galanya. Dzikrul maut akan menjadikan seseorang berhati lunak insyaallah taala. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, wahai Rabb kami, tolonglah seluruh saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di seluruh Indonesia ini ya Allah, dari Sabang sampai Merauke-nya, dan di seluruh muka bumi ya Allah, yang dizalimi, ditindas, disakiti, ditekan, dimusuhi, ditangkap, disiksa, dibunuh, dan bahkan dipaksa murtad dimanapun saja berada. Tolonglah kami ya Rabbal Alamin. Anta maulana fa innaka ni'mal wakil, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Tolonglah saudara kami ya Rabbal Alamin di Palestina. Tolonglah saudara kami ya Rabbal Alamin di negeri Syam seluruhnya. Tolonglah saudara kami ya Rabbal Alamin yang ditindas dizalimi di Mesir, yang ditindas dizalimi di seluruh jazirah Arab, yang ditindas dizalimi di Afrika, di negeri Afrika ya Rabbal Alamin, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Rusia, dan saudara kami yang ada di Jerman, saudara kami yang ada di Asia, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Tolonglah saudara kami seluruhnya ya Rabbana. Berpihaklah kepada para mujahidin kami yang sedang berjihad ya Rabbal Alamin. Tolonglah seluruh juang dan peperangan yang sedang ditempuh dan dimasuki oleh para mujahidin yang ikhlas ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Tolonglah para alim ulama kami, lindungilah para kiai-kiai kami, para habib-habib kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, para guru-guru, para asatidah dan duat kami ya Allah. Lindungi kami dari makar orang-orang yang jahat, dari konspirasi orang-orang yang berhati kotor. Lindungilah ya Rabbal Alamin seluruh tokoh-tokoh warga dan masyarakat kami yang berbudi luhur, yang berakhlak mulia dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Rabbana. Seluruh makar, seluruh kejahatan, seluruh fitnah, konspirasi hitam yang diniatkan dan disiapkan oleh musuh-musuhmu dan musuh kami, balikkan atas mereka ya Allah ya Rabbana. Tolonglah saudara kami yang turun ke jalan-jalanan menegakkan kebenaran, yang membela al-haq dan menegakkan keadilan, untuk menghancurkan kebatilan dan memusnahkan kezaliman. Tolonglah mereka seluruhnya ya Rabbal Alamin. Jadikan setiap peluh keringat mereka, jadikanlah setiap apa yang mereka infakkan dan mereka keluarkan bernilai seluruhnya sebagai amal soleh di sisimu ya Rabbana. Ya Allah, anta waliyuna fa innaka ni'mal maula, anta wakiluna fa innaka ni'mal wakil, anta nasiruna fa innaka ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sailin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rindu surga.